Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maliki News bersama saya Nadia Azira yang akan menemani Anda selama 7 menit ke depan dengan berbagai informasi terbaru, menarik, dan terpercaya. Baru-baru ini media sosial digemparkan oleh seorang wanita bersenjatakan api yang berusaha menerobos petugas keamanan di Istana Negara pada hari Selasa 25 Oktober 2022. Aksi wanita tersebut menjadi bumerang setelah dirinya ditangkap oleh anggota Pas Pampres. Lalu, apa sebenarnya target wanita tersebut? Menurut informasi dari Komandan Pas Pampres Marsda Wahyu Hidayat, kejadian tersebut bermula pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, yang mana pada saat itu ia melihat seorang wanita sedang berdiri di lampu merah di depan Istana Negara. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia 30-an mendekati tembok istana. Kemudian salah seorang anggota Pas Pampres bernama Prada Angga Prayoga menghampiri wanita tersebut dan tiba-tiba ia ditodong menggunakan senjata api yang dibawa. Angga pun bergegas melucuti senjata dari wanita itu. Ia dibantu anggota Pas Pampres lainnya yang bernama Pratu Gede Yuda. Dua anggota Pas Pampres itu langsung mengamankan wanita tersebut. Mereka pun menghubungi polisi yang berjaga di sekitar istana. Wanita itu kemudian dibawa dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan bahwa wanita itu datang menggunakan senjata rakitan. Namun, senjata itu tak berpeluru. Aparat pun berhasil mengidentifikasi pelaku yaitu atas nama Siti Elina, alamat Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ketua RT mengaku Siti Elina merupakan warganya yang berprofesi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai biro jasa. Kemudian Polres setempat menetapkan Siti Elina sebagai tersangka dengan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata ilegal dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Mengenai senjata, ternyata milik pamannya yang diambil Siti Elina secara diam-diam. Dalam penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama Densus 88, ternyata tersangka terhubung dengan 2 orang yang merupakan anggota kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Salah satu dari 2 orang tersebut adalah suaminya sendiri. Menurut penyelidikan Polda Metro Jaya, ternyata Siti Elina sudah 3 kali mendatangi kompleks istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ridwan Habib, pengamat terorisme, pun mengatakan bahwa aksi yang dilakukan Siti Elina dimaksudkan untuk mencari mati syahid, atau dalam versi mereka disebut aksi ijtihadiyah, sehingga dia berharap akan ditembak atau dilumpuhkan sampai meninggal dunia. Sayangnya, Pas Pampres tidak memenuhi ekspektasi Siti Elina karena kebijakan yang dilakukan dengan cara menangkap Siti Elina tanpa melukai. Berita kali ini hadir dari kawasan Puncak Sukalesmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dikenal dengan The Nice Fantastic Park. Pesona panorama alam pegunungan dan sejuknya udara puncak menjadikannya pilihan yang tepat untuk liburan keluarga. Banyak aktivitas seru yang dapat dilakukan wisatawan untuk menjelajahi dan menikmati destinasi alam yang sangat memanjakan mata. The Nice Fantastic Park adalah tempat wisata baru di Cianjur yang baru saja dibuka dan langsung menjadi salah satu tempat liburan favorit bagi wisatawan untuk dikunjungi pada akhir pekan. Tak hanya itu, tempat wisata satu ini memiliki berbagai macam spot foto yang menarik dan atraksi yang baru-baru ini ramai dikunjungi setiap hari. Keindahan alam dan lokasi yang didesain secara sempurna mampu menghipnotis para wisatawan untuk tidak beranjak dari tempat tersebut.
Informasi terkini mengenai tragedi Halloween di Korea Selatan yang memakan korban sebanyak 154 warga, termasuk 26 warga asing dari 14 negara. Sabtu 29 Oktober 2022 melempar kembali ingatan kita pada tragedi Kanjuruhan lalu yang juga menewaskan ratusan supporter Arema FC, baik anak kecil maupun dewasa. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol langsung memerintahkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama tragedi ini. Tragedi ini bermula ketika warga mulai memadati kawasan Itaewon menggunakan berbagai kostum horor. Mereka sangat antusias karena ini merupakan Halloween perdana setelah terhalang COVID-19 selama 3 tahun. Semakin malam para warga kian membludak hingga akhirnya sekitar pukul 22:20 waktu setempat kondisi semakin parah di salah satu jalan sempit yang menanjak. Saat itu sejumlah orang yang sudah berada di bagian atas jalan ternyata terjatuh menimpa massa di bawahnya. Di tengah kepanikan, para pengunjung saling injak sehingga kondisi sangat penuh dan petugas pun harus bersusah payah menarik beberapa orang keluar dari kerumunan. Naas, puluhan orang sudah terkapar di jalanan dan mengalami henti jantung. Pengunjung pun membantu para petugas melakukan pertolongan pertama teknik CPR di tengah hiruk-pikuk massa. Sebanyak 3 personel militer Korea Selatan juga tewas dan 4 lainnya mengalami luka dalam tragedi Halloween di Itaewon. Sementara itu, salah satu artis yakni kontestan Produce 101 Season 2, Lee Ji-han turut menjadi korban tewas dalam tragedi tersebut. Informasi tersebut menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nadia Azira pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.